Coba saja kita mau motoran patuangan kosong sok cobian Pak, jangan langsung masuk angin, langsung segala kaos gitu ya. Tapi ketika kita saum dalam keadaan perut kosong, mobile, kita naik mobil, naik motor, itu relatif sehat. Dan lagi-lagi Nabi menyatakan dengan bahasa beliau, asyamu junnatun, saum itu laksana perisai. Para ulama menyebutkan ini perisai yang bisa membentengi diri dari api neraka. Dokter mah beda deh ngatos kenana. Saum itu meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga tubuh ini lebih kebal dari serangan penyakit mulut. Coba ya, tujuh saum rampah gitu ya. Coba ya gitu. Baik, itu dari sisi fisik ya. Yang kedua, Bapak Ibu kantor amat deh. Kantor amat pasti gitu ya. Alhamdulillah. Nah kenapa? Karena pembeda hewan dengan manusia marah Pak. So kayak domba termoyan poe Jumat di Mandian. Wah, terus mandi gak bau siapa dia mana? Lempeng aja domba bawanya. Juga mau nggak orang dengan bereman panongan balik ke kerok. Lempeng aja domba. Itulah bahwa marah itu adalah pembeda manusia dengan hewan. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang semestinya marah lalu dia tidak marah, itu keledai emang itu. Islam dihina sabar. Kan Nabi menyuruh kita sabar. Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dihina sabar. Itu keledai orang seperti itu. Suka aneh itu. Nabi dihina diam, Quran dihina diam. Ketika kiainya dihina marah Pak. Nah gitu ya. Nah, hadirin beriman, ketika saya mendampingi jamaah 2011 haji di Mina tanggal 8 kita sudah berada di Mina, kemudian di pagi hari kita survei ke Jamarot untuk mengukur berapa jarak tempuh, nanti waktu tempuh juga berapa. Nah setelah selesai survei, kemudian kita kembali ke tenda. Waktu itu kita cari makan sendiri. Di sana ada kedai-kedai nasi, jual nasi kebuli. 10 real satu porsi, cukup kenyang. Cuma mesti berebut gitu dengan orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan. Karena tubuh mereka kuat-kuat, akhirnya kita jarang kebagian. Waktu itu ada ketua regu, kan dulu satu regu itu 11 orang. Marah tuh saya. Sekarang udah almarhum orangnya. Tanggal 8 dini kan, mestinya orang lebih bisa mengendalikan emosi. Ngamuk, membentak, tarah. Nah begitu dari molotov gitu ya. Mana kerupuk saya? Saya lagi antri. Nah saya mau satu real, nanti dapat 10. Saya kasih ke ini Pak, baru 10 ya, tunggu satu lagi. Saya ngantri lagi, dapat 10, yang satu kasih ke dia, yang 9 kasih ke regule. Dia dapat 11, pas satu regu. Pergi. Dalam pikirannya, aku nanti cing aku nuhun dulu, sudah nuhun dulu. Sudah saya bantu antri makan. Ngamuk, nyentak. Nah, kayak orang terus aduh. Ini kayak urusan kita gitu ya, beberapa urusan kecemasan lah gitu. Ya alhamdulillah tersaluana Pak. Besok tanggal 9 sebelum prosesi wukuf itu, waktu itu pembimbing utama Haji dulu bilang, Pak, pokoknya sebelum kita wukuf mesti saling memaafkan, saling minta maaf. Suami istri saling meminta maaf gitu ya, jamaah sama jamaah. Nah orang yang kemarin marah membentak itu merangkul suntangan, asal di Habib juga di suntangan. Dia bilang, Ustaz, punten kamari teh abdi emosi. Ya alhamdulillah, clear selesai Pak. Coba mau gua abdi di layanan hari ini. Tentu sih lewat ngantri. Terus saya detik. Nah, coba kalau dibilang begitu Pak, mau beres Pak. Sampai akhirnya saya punya kesimpulan. Dan memang ini teori umumnya, orang ketika lapar dan capek mudah tersulut emosi. Mudah tersulut emosi. Nah makanya hari ini ada contoh buat ibu-ibu dari Ummu Sulaim ya. Ketika Abu Tolha pulang dari luar kota gitu, anaknya meninggal ya. Kan Muslim tidak bilang silakan mau makan dulu, mau tidur dulu silakan. Tidak bilang anaknya meninggal dunia.
Suaminya tanya gitu ya, gimana anak kita? Karena ketika Bu Tola mau berangkat tuh anaknya mau sakit keras. Pasti selama di perjalanan mikir kemana udah. Pas pulang itu ditanyakan anak. Bagaimana keadaan anak kita? Satu versi menyebutkan jawaban Ummu Sulaim, anak kita sudah tidak merasakan sakit lagi. Nyat atau mau? Kemudian dalam versi lain Ummu Sulaim menjawab, anak kita tidur sangat lelap. Ya karena memang mati itu tidur. Akhirnya Abu Tola makan, setelah makan mohon maaf ya, campur suami istri. Nah setelah campur suami istri baru begitu ya Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Tola, bagaimana kalau ada orang yang datang kepadamu menitipkan sejumlah barang tanpa saksi, tanpa bukti tertulis, dan orang itu pergi entah kemana. Beberapa tahun kemudian orang itu datang meminta kepadamu barang yang dulu telah dititipkannya. Apa kamu akan mempertahankannya atau kamu akan memberikannya? Tentu aku akan berikan barang itu, karena barang itu ada padaku, bukan milikku, itu sebatas titipan. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu besok kuburkan. Ternyata itu analog dan jadi orang yang datang menitipkan mantu, Allah menitipkan anak kepadamu, kan tanpa ada bukti, tanpa ada saksi gitu kan. Abu Tola marah, tapi bukan itu contohnya ya. Jadi nanti ibu-ibu nih, walaupun secara teori magabil praktek mah susah, kalau suami pulang kerja capek, jangan langsung disuguhi perkara-perkara yang tidak meke. Pak itu membuka kontrakan lagi wae pasti pusing dulu, ya istirahat dulu gitu ya, karena orang yang capek itu mudah tersulut emosi. Apabila apa? Tapi aneh Pak, ketika kita sedang saum, perut kosong, justru kita lebih bisa mengendalikan emosi. Karena ternyata amoknya capek banget, nafas lega, gitu ya, capek. Yang depan saya tinggalin kamu. Cebian menurut baju amok nyenteng orang-orang batu orang di semua tinggalin. Cebian gitu ya. Nah makanya Ramadan itu disebut syahrul sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran gitu ya. Karena memang di bulan Ramadan kita lebih bisa menahan diri. Nah kemudian yang ketiga ya, Al-Quran menceritakan kisah Nabi itu kan bisa acak. Jadi ini satu episode di sini Al-Baqarah, nanti nyambung di Ali Imran. Tapi kalau peristiwa Nabi Yusuf itu utuh di surat Yusuf. Dan kalau kita baca itu kagambar gitu ya, bagaimana Nabi Yusuf dicemburui oleh teman-teman sebapak beda ibu, sampai mereka melakukan apa istilahnya usaha itu ya untuk menjauhkan Yusuf dari Yakub. Akhirnya kan dibuang ke sumur. Intinya jauhkan dari Yakub karena Yakub itu pilih kasih. Nah, bagaimana supaya tidak dimarahi? Gitu ya, dibilang saja bahwa Yusuf diterkam serigala. Ini bajunya, nah, bajunya itu sudah berlumuran darah. Nah, Nabi Yakub itu sebagai orang tua yang begitu bijak, beliau terus melihat, memperhatikan senti demi senti baju yang berlumuran darah itu. Nabi Yakub komentarnya singkat, serigala itu baik hati. Karena begitu Nabi Yakub tahu anak-anaknya berbohong. Jadi bilang diterkam serigala Yusuf itu, tapi bajunya dari yang sobek Pak. Nabi Yakub tahu ini bohong anak ini, tapi Nabi Yakub tidak pernah bertanya ulang. Kenapa? Karena secara teori menutupi kebohongan mesti dengan kebohongan. Makanya kalau kita sayang kepada anak kita, kita tanya anak kita berbohong, udah jangan diajukan pertanyaan keduanya. Karena ketika ditanya anak berbohong, ditanya kedua pasti bohong kedua, ditanya ketiga pasti bohong ketiga. Makanya Nabi Yakub terus nangis sampai buta Pak. Karena memikirkan Yusuf. Tidak mungkin Yusuf diterkam serigala, karena indikatornya tidak begitu. Nah makanya kenapa gitu ya, kalau anak berbohong orang tua pasti tahu. Karena orang tua itu pernah jadi anak-anak. Jadi mudah nggak bohong, kolot pasti ada.
Cuman kalau kesehatan lebih mudah. Itu saya alami itu. Saya kan di kalau dekat STT Telkom rumah itu. Di sana ada jalan radio pada Pak. Itu markas Belanda dulu. Memang ada radio Nirong dulu tuh, yang sekarang jadi STT Telkom. Nah sepanjang jalan itu banyak pohon ini Tanjung kan. Kalau di Padang ada marga Tanjung ya, gitu ya. Kalau Tanjung itu marga, nama marga. Itu pohon Tanjung. Pohon Tanjung itu buahnya kecil, tetapi mirip sawo walanda, sampoleng mau diurang. Itu yang suka di Padalarang tuh, di Purwakarta dijual di pinggir jalan. Jadi kalau dimakan itu digigit juga jelit begini. Tanjung tuh begitu. Saya kalau ngabuburit itu ke jalan radio Pak, babakan Tanjung itu. Kalau pulang itu 5:30 bapak saya suka tanya, benarnya bahasanya itu, siang ngabuburit di mana? Di jalan radio Pak. Padahal tuh enggak tuh Pak, nyengir saya nyengir, siapa kita kan banyak Tanjung di sini Pak, nempel di sini. Kok apa hal kolot? Sampai saya berpikir sekarang ya, bahwa bapak orang ini bagaimana gitu. Yang membolehkan berarti makan buah Tanjung gitu ya. Nah, Nabi Yusuf ini kalau dalam film ada istilah happy ending gitu ya. Akhirnya dia sempat mengalami di penjara dan bisa mentakbir mimpi dari Raja Mesir. Akhirnya dipercaya untuk memegang kunci dari gudang makanan, juga ditugaskan untuk mengatur pendistribusian. Karena waktu itu terjadi kelaparan yang merajalela selama 7 tahun. Tetapi Nabi Yusuf itu, walaupun beliau sebagai bendahara kerajaan, beliau sangat rajin saum. Sampai orang tanya, kenapa Nabi Yusuf kok begitu rajin saum, padahal engkau yang memegang kunci gudang makanan. Kata Nabi Yusuf, kalau perutku selalu penuh terisi makanan, aku khawatir tidak bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Artinya dengan saum kita bisa berempati. Makanya Kang Ibing dulu itu pernah bilang, kalau kita puasa, kita saum, menahan makan minum 13 jam setengah di Indonesia itu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari 13 jam setengah. Dari pagi sampai siang yang menjelang sore itu sudah ada pikiran, sudah tergambar di sini nanti kita berbuka dengan apa. Tapi orang miskin belum tergambar nanti ada nggak makanan untuk berbuka. Apalagi kalau memperhatikan orang Palestina sekarang. Terus, jadi Israel terus membombardir sekarang. Nah, perhatian media itu terfokus kepada ijazah palsu lah dan sebagainya gitu ya. Ciki anaknya Kang Pauji yang tidak jadi berangkat jadi pemimpin haji, terus fokusnya ke yang begitu Mas.